Kalau JV Max sekali winning belum tentu winning terus. Itu beda karakternya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah series JMV Max Mastery Shopee. Jadi ini series, ini pembukanya aja. Nanti isinya bisa beda-beda. Mungkin kececer-cecer. Kadang bahas ini, kadang bahas itu. Mungkin nggak nyambung dari minggu lalu atau ya terserah saya lah. Intinya kececer-cecer. Kalau mau yang lengkap tentang JMV Max, teman-teman ikutan bootcamp. Bootcamp saya sama Mas Roni namanya Bootcamp Ternak Toko. Cek aja, masuk ke ganirozaki.com. Di sini nih, daftar Bootcamp Ternak Toko dan Sindikat Dropship. Itu fasilitatornya saya dan Mas Roni Kurniawan. Insya Allah 8 pekan kita keberlanjutan. Jadi bukan kelas, tapi ini keberlanjutan insya Allah. Dan bisa terus kita jadi partner bisnis di Sindikat Dropship. Cek aja di ganirozaki.com. Terus kalau ada yang mau nanya, bisa masuk ke grup yang ini. Insya Allah akan ada tiap hari kita WhatsApp call 15 menit aja sehari, cek di situ. Oke, ini pembukaan aja. Jadi kalau teman-teman wajib subscribe, tergantung case-nya, suka-suka saya aja mau bahas tentang apa. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan cek di ganirozaki.com. Oke, teman-teman, ini buat yang mau migrasi ke JMV Max, saya pemakai manual. Udah winning di manual atau udah jago lah di manual. Terus pakai apa? JMV Max Auto atau JMV Max ROAS? Ini pendapat saya. Pertama, jadi teman-teman yang udah jago main manual, ini sejujurnya kalau secara umum saya bilang JMV Max itu lebih mudah. Karena variabel kontrolnya tuh sangat sedikit dibanding sama manual. Jadi kalau JMV Max ROAS, ini kita bahas JMV Max ROAS dulu ya. JMV Max ROAS, variabel kontrol itu cuma 3. Selection, produk apa yang diiklankan, sama target ROAS, sama budget. Udah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Apakah foto produk, judul produk, ya itu sebetulnya dasar, bukan iklan. Itu dasar atribut produk. Kalau manual, selection jelas, produk mana yang harus kita iklanin. Lalu bid. Bid pun kan sebenarnya tarik mundur dari keuntungan atau dari ROAS juga sebetulnya. Jadi sebenarnya yang manual itu variabel kontrolnya adalah bid, yang kalau ROAS JMV Max variabel kontrolnya adalah ROAS. Yang sebenarnya sama-sama aja dari keuntungan kita. Ingat ya, bukan dari rekomendasi Shopee. Saran saya tarik mundur dari keuntungan kita. Lalu variabel kontrol yang ketiga adalah budget sama keywordnya apa. Nah, kalau bahas keywordnya apa, ini panjang. Panjang, keywordnya bisa 10, 20, alias variabel kontrolnya bisa banyak. Variabel kontrol itu apa? Variabel kontrol itu adalah sesuatu yang bisa kita edit, yang bisa kita kontrol. Selebihnya nggak bisa. Jadi teman-teman fokus ke variabel kontrol aja. Bukan hanya soal iklan sih, maksudnya dalam hidup juga kita alangkah lebih bijak kalau kita fokus ke variabel kontrol. Atau kalau bahasa kerennya di buku Good to Great, kalau saya nggak salah, namanya locus of control. Jadi kita tuh kadang stres sama hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi kita harus fokus ke locus of control. Contoh, kita pusing sama artis lagi selingkuh atau apa. Buat apa? Buat apa? Itu di luar kontrol kita, itu di luar locus of control kita. Mau dia selingkuh kayak, mau dia hambur uang kayak, apa pengaruhnya ke kita? Nyaris tidak ada. Itu buat apa kita fokus ke hal-hal seperti itu? Fokus saja ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Apapun itu. Oke. Dan secara umum, tadi saya di awal sudah mention bahwa JMV Max itu jauh lebih mudah. Karena mudah dan simpel, karena variabel kontrolnya pun cuma 3. Yaitu selection, produk mana yang diiklanin, target ROAS, sama budget. Dan selection pun sebetulnya, kalau kita iklanin semua produk kita, semua produk kita pakai JMV Max ROAS, nanti juga akan ketahuan mana yang jelek, mana yang enggak. Jadi biarkanlah seleksi alam. Jadi udah nggak penting lagi sebetulnya untuk menganalisis produk yang star, mana yang cash cow, udah nggak penting lagi sebetulnya karena JMV Max udah otomatis ya udah iklanin aja semua, mana yang bagus lanjutkan, yang jelek tinggalkan, nggak usah kita pilah lagi. Tapi kalau manual memang harus kita pilah karena mau produknya bagus atau jelek, iklan itu bisa aja kenceng banget dan nyedot banget budget iklan kita atau duit iklan kita. Baik lagi, JMV Max itu mudah, simple. Variabel kontrolnya cuma 3 dan menurut saya karena tadi selection sudah solve dengan tinggal kita tebar jala aja, nanti pun dia akan eliminasi sendiri sehingga tinggal 2, yaitu target ROAS dan budget. Ini pun mudah sekali. Mudah sekali. Target ROAS tinggal ditarik mundur dari ini Anda, dari dari profit Anda. Kalau nggak tahu cara ngitung target ROAS Anda, teman-teman masuk aja ke ganirozaki.com. Di sini tools pamungkas seller. Di sini ada kalkulator hitung ROAS, ada yang beli free, yang ini yang free ya, sama yang berbayar. Ada yang berbayar. Yang free pun sudah sangat-sangat cukup sekali, teman-teman. Sangat-sangat cukup. Oke, jadi secara umum saya berani bilang JMV Max itu mudah
gampang. Memang ada kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah kita pasrah. Kita pasrah, kita nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa. Ya udah terserah Shopee aja. Kita nggak bisa maksa. Cuman ya kita nggak punya pilihan lain. Karena itulah memang karakternya. Dan iklan manual akan segera dihapuskan. Per video ini dibuat katanya akan segera dihapuskan. Oke, saya tekankan sekali lagi, JMV Max itu mudah dan simple, sehingga buat teman-teman yang udah jago main manual, udah biasa main manual, harusnya nggak akan susah ketika migrasi ke JMV Max. Oke, itu pendahuluannya. Lalu udah winning di manual, jadi balik lagi ke judul bahwa kalau teman-teman udah biasa main manual, main JMV Max gimana? Kalau udah winning di manual, pertama saran saya tunggu dipaksa aja. Kalau udah winning ya, tunggu dipaksa oleh sistemnya Shopee. Karena kita nggak tahu kapan migrasi full dari manual ke JMV Max-nya, kita nggak tahu. Mungkin, oke, memang pengumumannya tuh bulan Juli, tapi walau alam. Karena ini bagi dari sisi kita sebagai yang pakai ya, gampang cuma gitu doang. Aslinya enggak, teman-teman. Mungkin ada error sana, error sini. Dari sisi engineering tuh pasti ribet. Belum lagi koordinasi antar divisi di Shopee-nya. Ribet lah, ribet pasti ribet. Dan ada kemungkinan diundur. Saran saya kalau udah winning di manual, paksain dulu aja terus sampai dipaksa. Tapi di sisi lain Anda harus belajar main JMV Max. Entah dengan re-upload produk winning tersebut, atau produk yang lain main JMV Max, dan seterusnya. Yang jelas kalau winning, biarin dulu aja sampai betul-betul dipaksa oleh sistem. Oke, kalau ternyata udah akun teman-teman udah nggak bisa lagi main manual, dan si winning itu udah dipaksa betul, saran saya langsung ke JMV Max ROAS. Nggak usah pakai auto, langsung JMV Max ROAS, set ROAS ideal teman-teman. Tadi saya sudah bilang, kalau nggak tahu cara ngitungnya, masuk ke ganilosaki.com, situ ada cara ngitung kalkulatornya, mudah kok, simpel sekali. Lalu kalau udah winning ya, bagi udah winning, langsung aja set ROAS ideal, dan budgetnya setinggi mungkin aja. Tak terbatas gimana? Boleh tak terbatas, percaya aja. Itu cuman hati-hati saran saya, set ideal, misalkan teman-teman udah ketemu idealnya teman-teman, ROAS-nya adalah 12. Saran saya plus 2 aja. Yang dimasukin adalah 14. Udah gitu, udah, diam. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah. Diam, pasrah, dan percaya. Dan percaya. Di hari itu misalkan, ini keluar 300.000, tapi nggak ada penjualan, pasrah dulu, sabar dulu. Memang ada kemungkinan akan boncos, tapi tenang. Kalau main JMV Max, beda sama manual. Kalau JMV Max sekalinya boncos, dia akan diem, gak akan boncos berkali-kali. Kalau manual, sekalinya boncos, bisa boncos terus. Boncosnya terusnya juga bisa, tapi kalau udah winning, bisa winning terus. Kalau JMV Max, sekali winning, belum tentu winning terus. Itu beda karakternya. Oke, budgetnya saran saya budget langsung yang gede aja. Terserah teman-teman, mau 500.000 sehari, 300.000 sehari, tak terbatas, cuman hati-hati. Hati-hati karena ada di waktu-waktu tertentu JMV Max tiba-tiba ngambil 1 juta, 2 juta tanpa penjualan, nggak kuat mental. Saya juga kadang nggak kuat mental. Oke? Itu kalau produknya udah winning. Kalau produknya nggak winning, saran saya start dari auto. Start dari JMV Max auto. Kenapa? Ini Shopee sendiri yang bilang. Ini bukan saya yang bilang. Ini ya. Nih. Untuk produk baru, alias bisa dibilang belum winning lah ya. Untuk produk baru, sebaiknya untuk memulai dengan JMV Max Auto. Ini Shopee-nya sendiri yang bilang. Untuk meningkatkan visibilitas dan mempercepat pesanan di bulan pertama, dan seterusnya. Ada lagi, yang ini Shopee yang bilang loh ya. Visibilitas yang lebih baik di... mana tadi? JMV Max Auto. JMV Max Auto memberikan akses traffic yang lebih luas dengan kemampuan optimasi yang lebih baik. Dengan hanya satu klik, bla bla bla, diestimasikan oleh sistem. Jadi kalau pakai auto, kita lebih pasrah lagi. Kita nggak set ROAS-nya, terserah si Shopee-nya mau ngiklanin di mana. Karena belum winning, kita pun mau melihat histori apa. Produk ini apakah cocok di ROAS 20, di ROAS 15, nggak tahu. Biasanya kalau kita paksain produk baru, kita paksain di ROAS 30, ROAS 40, atau ROAS 10, biasanya sih jadi diem doang dia, biasanya. Tapi ada juga, tergantung produk, balik lagi. Tergantung produk. Jadi kalau belum winning, atau bisa dibilang produk baru, saran saya JMV Max Auto dulu. JMV Max Auto, dan ini saya juga ngikutin kata Shopee. Start dari auto. Sampai kapan? Nah, ini panjang lagi. Mungkin di next video saya bahas di series JMV Max Master ini. Oke, itu aja teman-teman videonya. Jadi kalau next actionnya apa buat yang jago manual, seharusnya nggak perlu takut main JMV Max. Mungkin seminggu juga teman-teman udah paham gimana main JMV Max ROAS. Dan harus open minded. Oh iya, poinnya harus open minded. Jangan pengen hasil yang sama seperti manual, tapi dengan gaya JMV Max. Ini dua hal berbeda. Jadi harus open minded. Itu aja. Sampai jumpa di di video selanjutnya di JMV Max Mastery series ini.
Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.